Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis dengan topik ya, nafas sesak, keliengan, perut kembung karena asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi nafas sesak, keliengan ya, perut kembung karena asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya akan berbagi dengan tema ini ya, yaitu tentang seputar sensasi seperti nafas sesak, keliengan, kemudian perut begah ya atau kembung. Nah, ini juga sering kita alami ya bagi penderita asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis. Pengalaman saya justru dulu cukup agak lama ya merasakan seperti ini, sehingga saya sharingkan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu akan termotivasi ya untuk menjadi cepat bangkit ya, cepat pulih dan akhirnya menjadi cepat sembuh total itu teman-teman. Dan ini penting menurut saya ya, karena ini bagaikan sensasi harian ya, sensasi-sensasi seperti itu. Nah, maka dari itu tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena saling berhubungan ya, saling melengkapi dan akhirnya menambah komplitnya referensi kita ya untuk berikhtiar keluar dari jeratan asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis. Itu akan jauh menjadi lebih mudah ya ketika kita semakin banyak memahami tentang hal-hal yang berhubungan dengan penderitaan asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis ini. Nah, baik teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Jadi kenapa ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, kejadian inisiatif psikosomatis ini sering merasakan yaitu ya yang seperti nafas sesak atau dada berat, kemudian keliengan ya atau kepala berat, pusing-pusing ya, kemudian perut kembung ya, kembung, begah, sembelit. Nah, ini bahkan menurut saya ini termasuk sensasi harian ya waktu itu. Nah, maka dari itu kita harus memang betul-betul bisa memahami dan akhirnya kita juga punya trik-trik bagaimana solusinya ketika kita mengalami hal seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ternyata ketika kita ingin mencari jalan keluar memang kita harus juga paham sebabnya ya. Nah, sebabnya ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, seperti tadi yang saya sebutkan ya, itu memang pertama dari GERD teman-teman ya. Walaupun sebelum GERD terjadi itu kan karena
kenaikan asam lambung yang sering terjadi ya. Nah itu tetapi memuncaknya di 1001 rasa sensasi itu memang yang saya rasakan dulu ketika saya masih dalam kondisi seperti itu ya. Nah itu ketika mengalami GERD ya. Jadi ketika mengalami GERD karena ada kenaikan asam lambung ya, dari lambung ke kerongkongan, nah kemudian menimbulkan sensasi yang memang luar biasa, yang menurut saya jadi kita merasakan 1001 rasa sensasi itu setelah mengalami GERD ya. Nah salah satu yang menonjol yang kali ini kita angkat sebagai tema ya, yaitu ini di seputar dada seperti nafas sesak ya, nafas pendek, nafas berat, kemudian kepala keliengan, kepala rasanya pusing-pusing, kepala berat ya, kemudian di seputar perut ini rasanya penuh ya, penuh, kembung, begah itu seperti itu, pokoknya nggak nyaman sekali. Nah itu pada saat kita mengalami GERD. Nah itu yang pertama ya, jadi penyebabnya pertama karena masih terjadi GERD atau kenaikan asam lambung yang menyebabkan terjadinya GERD teman-teman ya. Nah apa itu GERD ya, sudah saya bahas dalam video-video yang lalu ya, silahkan bisa ditonton kembali bagi yang istilahnya ingin memperjelas tentang hal itu. Nah kemudian selain terjadinya GERD yang menyebabkan ya, itu juga karena secara psikisnya ya, ini karena kita masih terjadi kecemasan ya, kecemasan yang berlebih ya, kecemasan yang berlebih. Nah akhirnya kecemasan yang berlebih itu atau dengan indikasi kita sering merasa cemas, takut, khawatir ya, was-was, ini juga akan memicu asam lambung itu menjadi naik ya, asam lambung naik, kemudian setelah asam lambung naik terjadi GERD lagi ya, GERD menimbulkan beberapa sensasi lagi. Nah itu jadi rantai negatifnya seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita masih banyak sensasi ya, terutama seperti tadi hal-hal sensasi yang saya sebutkan, itu memang karena GERD masih sering terjadi dan kecemasan kita juga masih tinggi. Nah maka dari itu nanti hal-hal itulah yang harus kita atasi, bagaimana caranya menurunkan GERD ya, bagaimana caranya menormalkan ya anxiety disordernya ya, supaya kecemasannya itu normal kembali ya, bahkan sampai dengan bagaimana caranya supaya psikosomatik kita itu mereda ya, yaitu bagaimana kita supaya bisa berpikir lebih positif ya, lebih logis, lebih wajar. Itu hal-hal seperti itu yang memang harus kita sadari ya, dan kemudian harus kita lakukan ya, lakukan terapi-terapi ya, lakukan perubahan-perubahan, termasuk merubah mindset pikiran kita supaya kita menjadi ada perubahan ya, sehingga yang tadinya sensasi-sensasi seperti itu selalu muncul, nah itu akan menghilang teman-teman ya, akan menghilang. Dan ketika akan menghilang kemudian kita bisa istilahnya bertahan ya dalam kondisi yang nyaman ya, disitulah berarti kesembuhan mulai kita dapatkan. Itu prakteknya itu seperti itu sebenarnya. Nah teman-teman semua ya, jadi yang lebih penting lagi adalah bagaimana membangun solusinya ya. Nah solusinya ini juga cukup banyak ya, cukup multifaktor juga ya, karena dari sensasi-sensasi yang sepertinya masih beragam juga, sehingga solusinya pun ini juga harus multi juga ya. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita ada arah ke sana ya, ada arah ke sana, itu pasti semuanya juga akan terlewati teman-teman. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah semakin cemas ya, semuanya akan berlalu ya. Jadi badai pasti berlalu, itu betul ya. Yang penting mental kita ya, kemudian semangat kita itu harus selalu tumbuh teman-teman ya. Jadi memang yang namanya ketika kita sedang tidak bergairah ya, harus dilawan dengan semangat, itu seperti itu ya. Ketika kita masih takut, harus kita lawan dengan keberanian. Itu triknya seperti itu. Ketika kita memahami hal itu, maka kita akan bangkit dan akhirnya tahu-tahu kita sudah energik ya, tahu-tahu kita sudah semakin rileks lah ya dalam menghadapi hal-hal seperti itu, dan akhirnya nanti tahu-tahu kita sembuh begitu teman-teman ya. Nah maka solusi yang terpenting ya,
Yang pertama ya, ketika masih muncul sensasi-sensasi seperti tadi ya, contohnya merasakan dada tidak nyaman, ya nafas sesak ya, kemudian kepala juga kadang berat atau kelingan ya, perut masih kembung, begah dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, solusinya jangan panik teman-teman. Jadi segala sesuatu itu memang harus kita terima ya. Tapi kalau kita menolak ya, dengan mental kita menjadi semakin panik, nah disinilah itu sensasi itu akan semakin menguat ya, itu rahasianya seperti itu. Tapi ketika kita terima ya, apalagi kita terima dengan tulus dan ikhlas ya, itu hanya lewat ya. Jadi sensasi itu seperti itu sifatnya teman-teman ya. Jadi ya inilah ya rahasia dari anxiety psikosomatik itu seperti itu ya. Jadi semakin kita bertahan atau semakin kita menolak, itu semakin menghantam ya, itu seperti itu. Tapi semakin kita bisa menerima, kita peluk ya sensasi-sensasi itu, nah mereka akan berdamai ya. Berdamai akhirnya lewat, selesai, itu seperti itu. Maka tip yang pertama itu jangan panik, tetapi justru kita berdamai ya, berdamai dengan sensasi. Pokoknya kita terima aja ya. Jadi rasa-rasa yang tidak nyaman itu seperti apa yang sedang teman-teman rasakan, nah kita terima ya, kita rasakan ya, rasakan dengan perasaan dong maksudnya ya. Jadi sensasi itu ya sepertinya memang harus dinikmati ya. Nah setelah itu, setelah kita sudah merasakan ya dengan penuh ketulusan ya, kita terima saja ya, bahkan kita bersyukur, dan nanti itu baru akan lewat. Itu teman-teman ya. Maka di sini istilahnya kita juga harus berspiritual teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti itu, nah ini yang harus kita pahami. Kadang kita awalnya seperti tidak percaya ya, apa betul ya kita harus menerima sensasi, padahal itu rasa-rasa yang tidak nyaman. Tapi faktanya seperti itu, ketika kita bisa menerima dengan ikhlas ya, apapun kondisinya. Makanya saya selalu ngomong bersyukur apa adanya. Nah kuncinya di situ ya. Nah maka itu hanya numpang lewat, sensasi akan berakhir, dan akhirnya kita akan berdamai lagi, akhirnya tubuh menjadi merasa nyaman lagi. Nah coba hal seperti itu lakukan saja teman-teman ya, walaupun kadang prakteknya juga kadang kita masih bingung ya, menerima itu caranya bagaimana sih. Nah seperti itu kan kadang masih bingung, karena ini memang hal-hal yang bersifat abstrak ya, karena yang hubungannya dengan kejiwaan kita. Tetapi yaitu pokoknya kita usahakan seperti itu. Saya yakin itu bisa. Yang namanya menerima ya, menerima sensasi itu kita tidak mengeluh ya. Kita tidak mengeluhkan tentang sensasi, kita tidak mengumpat ya, tetapi sebaliknya kita hanya mensyukuri ya. Alhamdulillah saya bisa merasakan nikmatnya, misalkan perut kembung ya, nikmatnya sesak nafas, nikmatnya ini. Karena dengan belajar menikmati rasa-rasa yang tidak enak itu, akhirnya kita menjadi bersyukur ketika kita di saat sedang posisi sehat. Jadi kita bisa menikmati kebahagiaan, bisa menikmati kesehatan karena kita pernah mengalami penderitaan. Nah itu sebenarnya seperti itu, kontrolnya itu seperti itu ya, itu. Nah itu tip yang pertama ya. Kemudian yang kedua, lakukan pernafasan teman-teman. Ketika sensasi-sensasi itu masih melekat, entah sensasi di mana saja lah ya, itu kuncinya kita harus selalu melakukan latihan pernafasan. Karena dengan nafas yang kita sadari ya, itu biasanya menjadi jauh lebih rileks ya, nafasnya menjadi lebih panjang. Nah ketika seperti itu, maka pikiran juga menjadi lebih rileks ya. Pikiran rileks, otot-otot juga rileks. Nah akhirnya tidak terjadi ketegangan. Ketika tidak terjadi ketegangan, maka rasa-rasa yang tadinya tegang, nggak nyaman, itu akhirnya menjadi nyaman kembali ya. Maka pernafasan itu penting ya. Nah sekarang permasalahannya tinggal bagaimana cara berlatih pernafasan. Kadang seperti itu secara umum kan kita biasa bernafas itu kan terus menerus, yaitu seperti itu, hanya kita amati
amati nafasnya ya. Kadang kita bernafas saja, kadang kita tidak sadar itu seperti itu. Nah, itu maksudnya supaya disadari ya pertama. Nah, yang kedua, untuk mempermudah penyadaran kita tentang nafas itu memang bisa kita olah ya, namanya olah nafas itu dengan cara contohnya menghirup. Katakanlah 4 hitungan lah ya. Hirup 1 2 3 4 ya. Nah, kemudian ditahan ya sebentar, katakanlah 2 hitungan lah, 1 2, kemudian keluarkan. Nah, keluarkan sampai lebih dari menghirupnya ya, keluarkan bisa sampai 6 hitungan sampai 8 hitungan, itu nggak apa-apa, semakin panjang itu semakin bagus. Nah, untuk mengeluarkan itu sebenarnya bisa pakai mulut ya, bisa pakai hidung ya. Sebenarnya lebih baik itu pakai hidung karena alaminya orang bernapas itu pakai hidung ya. Tetapi untuk supaya kita lebih terasa dan mengeluarkannya ini lebih powernya lebih kuat, itu memang pakai mulut ya, dengan cara kita membayangkan seperti sedang meniup, seperti itu, seperti kita sedang niup api lah atau niup lilin ya, itu nanti sampai perut ini mengempis ya, itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita keluarkannya pakai hidung, kadang powernya nggak begitu kuat ya, dan tidak begitu habis sekali udaranya itu. Tapi kalau pakai mulut bisa seperti itu. Nah, untuk latihan seperti itu ya, jadi pakai mulut dulu ya, nanti kalau sudah terbiasa itu pakai hidung, keluar masuknya itu lebih bagus, itu seperti itu. Nah, itu lakukan terus teman-teman. Dengan seperti itu nanti otomatis ya, seperti tadi rasa-rasa kembung itu juga akan menghilang, karena kembung kan karena di dalam perut atau lambung itu banyak gas ya, sehingga menjadi sesak itu, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita keluarkan lewat membuang nafas ya, dengan cara seperti meniup itu, apalagi tiupannya lebih panjang, nah, otomatis sih udara di dalam perut ya atau di dalam lambung itu akan habis juga, itu seperti itu. Nah, itu jadi tip yang kedua ya, itu lakukan pernafasan sesering mungkin teman-teman, dimanapun kapanpun itu paling mudah ya. Seperti saya ketika sedang aktivitas di luar rumah atau sedang bepergian dan sebagainya, di saat kita sedang istilahnya tidak ada kegiatan apa-apa, pasti saya menyadari nafas itu, seperti itu ya. Misalkan sedang kita di perjalanan ya, begitu berhenti di lampu traffic light ya, itu di abang hijau ya lampu itu. Nah, lampu merah ya, di lampu merah biasanya berhenti. Nah, itu kadang saya itu olah nafas itu, seperti itu. Nah, begitu hijau jalan lagi. Nah, itu jadi bisa dilakukan dimanapun kapanpun, itu seperti itu. Nah, kemudian tip yang berikutnya untuk mengatasinya ketika sensasi-sensasi itu masih berdatangan terus ya. Nah, itu bisa dengan, ini tip yang ketiga ya, atasi supaya asam lambung tidak naik, tidak naik, itu memang kita harus menjaga 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya kita jaga dengan baik ya, kemudian pola hidupnya kita jaga dengan baik, pola pikirnya juga kita jaga dengan baik ya. Nah, itu untuk lebih detailnya ada di konten-konten saya yang lalu ya, bisa dibuka tentang pola makan bagaimana, tentang pola hidup bagaimana, tentang pola pikir bagaimana ya, itu sudah ada. Tetapi secara garis besar ya, kita bisa inilah apa ya, saya kira sudah hafal ya. Sudah hafal. Jadi untuk pola makan yang penting makan teratur ya, makan menghindari makanan pantangan ya, makan makanan sehat, intinya kan seperti itu ya. Untuk pola hidupnya yang penting adalah terjadi keseimbangan ya antara beraktivitas dan istirahat ya. Jadi contohnya beraktivitas jangan berlebihan, istirahat itu harus cukup ya, yaitu dengan pola 8-8-8 ya. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi, dan 8 jam untuk istirahat atau tidur. Nah, itu ya yang saya tanamkan itu, seperti itu. Nah, untuk pola pikirnya intinya kita harus belajar selalu menyadari bahwa kita berusaha berpikir yang positif. Jadi positive thinking. Jadi hilangkan hal-hal yang pikiran-pikiran yang negatif. Itu usahakan seperti itu.
Baik ya. Nah, kemudian tip yang berikutnya ya, yang keempat yaitu karena tadi sebabnya itu sering terjadi GERD, maka usahakan ya ketika mau tidur itu jangan makan dulu ya. atau ketika ya entah itu malam entah itu siang ya itu sama saja, tetapi ketika habis makan jangan langsung tidur lah, intinya seperti itu ya. Jadi harus ada jarak ya, misalkan sekitar 1 jam, nah itu baru kita tidur atau rebahan, nah itu boleh ya. Tapi kalau misalkan habis makan, entah itu siang entah itu malam ya, itu sama saja ya. Jadi usahakan jangan langsung tiduran itu, dan tidur usahakan dengan tidur yang nyender ya, jadi kepalanya lebih tinggi ya, mungkin pakai bantal 2 atau 3 seperti itu, supaya tidak GERD-nya itu selalu naik, itu seperti itu. Nah, kemudian ketika ada sensasi-sensasi ringan itu juga bisa kita netralisir dengan misalkan minyak angin ya, sebagai aroma terapinya lah, itu juga biasanya menjadi lebih nyaman ya. Apalagi itu yang sifatnya dari kecemasan, nah itu biasanya memang panca indera kita harus dirangsang ya. Nah, salah satunya penciuman, yaitu biasanya dengan minyak angin, itu juga akan menjadi lebih nyaman teman-teman ya. Itu lakukan saja. Nah, selain itu secara spiritualnya ya, memang kita harus lebih banyak mendekatkan diri ya. Apalagi kalau sekarang ya, ini momen yang sangat bagus ya di bulan Ramadan ya, yang dengan melakukan ibadah berpuasa. Nah, ini luar biasa ya, karena untuk mendekatkan diri ini jauh menjadi lebih dekat dan menjadi lebih mudah, karena memang ini diwajibkan kita, contohnya berpuasa. Nah, dengan berpuasa kita bisa menjadi melatih kesabaran ya, perasaan kita menjadi lebih dekat terhadap Sang Pencipta. Nah, itu kan seperti itu. Nah, ternyata juga akan bisa mengurangi seperti stres lah, ketegangan pikiran, itu juga jauh menjadi lebih rileks. Nah, akhirnya kita menjadi lebih tenang secara pola pikir kita. Nah, akhirnya dengan kita tenang secara psikis kita ya, maka insya Allah itu asam lambung juga akan menjadi jauh lebih normal ya. Akhirnya kita akan menjadi mudah untuk sembuh. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.